Entah di mana dirimu berada, hampa terasa. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam setiap karantina di Indonesian Idol, X Factor, The Voice, dan lain-lain, ada satu hal yang wajib banget kita lakukan untuk memastikan performa setiap peserta itu bagus. Dan hal itu adalah key selection atau penentuan nada dasar. Itu yang akan kita bahas dalam video kali ini, dan itu akan memastikan kamu juga nyanyinya bagus dan maksimal. Setiap penyanyi memiliki apa yang disebut sebagai oktav nyaman, yaitu oktav di mana dia bisa bernyanyi dengan nyaman, nggak ada yang ketinggian, nggak ada juga yang kerendahan. Oktav itu maksudnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu satu oktav ya. Tapi secara umum lagu tuh bisa sampai 1,5 oktav sampai 2 oktav gitu ya. Nah, setiap penyanyi itu beda-beda oktav nyamannya di mana. Ada yang nyaman di do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada yang nyaman di do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada yang nyaman di do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Karena setiap orang memiliki suara yang berbeda-beda, maka dari itu setiap orang juga oktav nyamannya akan berbeda-beda. Begitupun juga dengan penyanyi profesional. Walaupun mereka disebut profesional, bukan berarti mereka akan nyaman di semua oktav. Ini juga hal yang perlu kita ingat. Setiap lagu yang dinyanyikan dan direkam oleh penyanyi profesional itu menggunakan oktav nyaman dia. Karena oktav nyaman setiap orang berbeda, maka belum tentu lagu itu yang cocok dengan suara penyanyi profesional tadi cocok dengan suara kita. Karena bisa jadi oktav nyaman dia beda dengan oktav nyaman saya dan kamu pastinya. Sehingga nih, kalau ada lagu yang kamu merasa aduh nggak bisa-bisa nih, entah ketinggian terus atau kerendahan terus, belum tentu itu salah kamu. Bisa jadi ini hanyalah masalah nada dasar. Sekarang, yuk kita lihat cara menentukan nada dasar yang cocok buat kamu. Kalau kamu bisa main piano atau gitar, maka kamu akan familiar dengan istilah nada dasar, kunci, dan sebagainya. Tapi dalam video ini saya akan asumsi kamu nggak familiar dengan itu semua ya. Oke, yang pertama nih, nyanyiin dulu lagunya seperti biasa, seperti rekamannya maksudnya. Terus kita cek, ada nggak part yang nadanya kerendahan, atau nadanya ketinggian? Atau ada nggak sih part yang kayaknya maksa gitu loh? Dalam hal ini akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kamu merasa sudah nyaman. Kalau ini terjadi, bagus, tinggal ntar dicari aja warnanya. Kemungkinan kedua adalah ada part yang kamu ngerasa ketinggian gitu, sehingga kamu harus teriak atau maksa. Dan kemungkinan ketiga adalah ada nada yang kerendahan, sehingga kamu kayak ngorok gitu, kayak nggak dapet gitu ya. Kita akan menggunakan lagu hampa ya. Oke, contohnya nih, lagu aslinya kan main di D ya. Nah, di sini nih. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang diriku, mimpiku. Oke, sampai sini di bagian bait kayaknya aman-aman aja ya, nggak ada yang ketinggian, nggak ada yang kerendahan. Kita coba terusin, misalkan di bagian ref. Ini kan lagunya range-nya cukup luas ya, coba ya. Ini masih main di D, di aslinya. Entah di mana dirimu berada. Mulai ketinggian nih. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Oke, di sini saya mulai agak, waduh, ini agak-agak ngeden nih ya. Kayaknya ketinggian, tapi coba terusin dulu. Apakah di sana kau rindukan aku? Oke, udah mulai nyekek banget nih. Seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Oke ya. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, nih berlaku di semua lagu ya, nggak cuma lagu hampa doang, tapi di semua lagu kalau ada part yang kamu kayak gini, itu merupakan tanda kalau kamu ketinggian nadanya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Turunin nada dasar. Tadi saya bilang lagu hampa mulainya di D ya. Lagu hampa di D itu adalah cocok untuk Ari Lasso, penyanyi aslinya. Buat kita belum tentu. Kita bisa turunin dari D ke C, ke C, atau ke B misalnya. Oke. Sekarang kita akan coba eksperimen. Kalau dari D kita turun 1 langkah ke C ya. Jadi dari ku pejamkan, turun. Ku
pejamkan. Oke, berasa nggak tuh ya? Ini turun nadanya. Kalau di karaoke tuh ada lambang minus atau lambang mol gitu ya. Sekarang kita coba kalau main di C. Efeknya gimana ke suara saya? Ku pejamkan mata ini, lebih rileks. Mencoba untuk melupakan. Oke, ini kayaknya saya lebih nyaman. Coba saya kasih warna dikit. Segala kenangan indah tentang dirimu. Oke, ini tentang mimpiku. Oke, coba ke ref ya. Apakah masih ketinggian? Entah, oke, di C. Pastikan adanya aman. Jadi kalau bisa kamu ada gitar atau ada keyboard atau ada aplikasi di HP yang ada pianonya. Jadi kamu tahu, oh ini di C, ini di D gitu ya. Entah di mana dirimu berada. Oke. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku? Seperti diriku yang selalu merindukanmu. Selalu merindukanmu. Ya oke lah ya. Nyaman, tapi masih ada tensionnya untuk ngerasain ada tingginya, masih ada gregetnya gitu ya. Tapi nggak apa, kita coba lagi turun lagi. Dari C, kita turunin ke bass, yaitu turun satu langkah. Jadi segini. Kalau tadi kan pejamkan mata ini, sekarang ku pejamkan mata ini. Cobain ya. Mencoba untuk melupakan. Jazzy ya, jazzy. Segala kenangan indah, nggak maksa, tentang dirimu, tentang mimpiku. Bagian refnya coba ya. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku? Seperti diriku yang selalu merindukanmu. Selalu merindukanmu. Oke. Menurut saya kalau turunnya agak terlalu banyak. Jadi saya merasa terlalu relax, terlalu mellow, kurang gregetan gitu loh. Karena ada saatnya lagu tuh perlu ada gregetnya, ngerti gak sih? Jadi kalau terlalu relax juga bisa enak. Kalau aransemennya juga kalem, akustikan misalnya boleh. Tapi kalau pengen dapat gregetnya, nggak apa, jangan terlalu rendah gitu ya. Untuk lagu ini saya merasa saya yang pasti nggak sesuai sama kuncinya Ari Lasso. Saya pasti bakal turun, mungkin dari D, saya milih ke C aja deh. Kayaknya di C nih, saya bisa ketemu balance antara santai, nggak maksa, tapi tetap ada tensionnya, terutama di bagian ref ya. Untuk setiap lagu yang akan kamu nyanyikan, sebaiknya kamu juga ngetes nih, apakah kalau diturunin efeknya jadi terlalu santai, apakah kalau ditinggiin bakal ketinggian. Selain melodi utamanya yang ketinggian atau kerendahan, juga cek kalau misalnya kamu udah nyanyi nada tingginya dapet, masih punya ruang nggak sih untuk kamu improv. Karena biasanya di lagu itu terakhir-terakhir tuh kita suka improv kasih nada tinggi lagi. Misalkan di lagu Hampa tadi, di bagian terakhir-akhirnya saya mau kasih improv gitu loh. Entah di mana dirimu berada, misalnya mau saya gituin, hampa terasa, mau saya kasih improvan yang lebih tinggi lagi. Kalau masih ada ruang, berarti udah pas tuh. Nada tingginya agak ada tensionnya, agak gregetnya, tapi masih ada ruang buat saya improv. Juga nada rendahnya sih jelas aman ya. Kalau dipikir saya lebih takut nada rendah daripada nada tinggi, karena nada rendah itu lebih rentan fals dan lebih sulit kalau buat saya ya. Itu dia tadi contohnya kita mencari nada dasar menggunakan lagu Hampa. Sekarang kamu tes ya. Di HP tuh ada aplikasi untuk naik turunin nada dasar ya. Contohnya di sini ada Music Speed Changer. Ini saya bukan di sponsor, tapi saya emang pakai. Jadi kalau saya habis download MP3 buat ngiringin nyanyi, saya bisa naikin atau turunin nada dasarnya. Itu hanya salah satu dari aplikasi yang bisa menaikkan atau menurunkan nada dasar. Tapi ada satu hal yang perlu kita catat. Suara kita juga berubah tergantung adrenalin. Contohnya nih, kalau pemain bola abis tanding, terus diwawancara di lapangan, maka suaranya akan gini, ya tadi waktu sana kayak gini, suaranya tinggi ya. Tapi kalau diwawancara di studio yang kalem, yang ruangannya AC, ngomongnya jadi kalem gini, ya tadi di lapangan saya tendang bolanya masuk ke gol.
Jadi suara kita tuh berubah range-nya saat kita ada adrenalin dan juga saat badan kita panas. Maka dari itu, saat kita menentukan nada dasar, coba kalau kita berdiri dan juga banyak gerak. Karena seringkali gini, kita pas nentuin nada dasar di studio yang sepi, kayaknya enak, udah nyaman nih. Pas di panggung, kok kerendahan rasanya ya. Karena saat kita di studio kan kita lagi kadang-kadang santai, jadi nggak ada adrenalinnya. Oke, gimana? Ngerti ya? Aman ya? Setelah mengetahui hal tadi mengenai nada dasar, penting banget buat kita sebagai penyanyi untuk hafal setiap nada dasar dari lagu yang kita nyanyikan. Ya nggak harus tahu nadanya sih. Bisa bilang lagu Januari misalnya, itu sama kayak aslinya. Atau sama kayak aslinya tapi turun satu. Jadi kalau kita lagi mau perform dimanapun, kita nggak akan salah nada dasar. Karena kalau kita salah nada dasar bisa berantakan semuanya. Contohnya saya ya, Ziz, nyanyi lagu Hampa, oke, main di C ya. Kalau main di C, saya pasti aman. Coba kalau dia tiba-tiba ngarang, tahu-tahu dia main di G gitu. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa. Nyampe sih, cuman jadinya kayak gitu. Jadinya nggak saya banget gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, kamu bisa cek buku saya gratis. Langsung aja ke bebaskansuaramu.com. Ya udah, segitu dulu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan semoga mencerahkan. Di situ kamu bisa menemukan banyak informasi tentang vokal dan semuanya fully free for you. Dan juga terima kasih banyak untuk 1 juta subscribers. Thank you so much guys. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu.